Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Pak Tasmat. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kegiatan ini ya, walaupun secara bertatap maya ya, di Ya, mana ya. kita kemarin sudah melakukan hubungan dari WA ya, bahwa Pak Bambang waktu itu menghubungi saya dan meminta waktunya, namun kemarin saya memang belum punya waktu yang longgar gitu. Alhamdulillah saat ini saya bisa berhubungan nih, bisa melakukan diskusi kayaknya nih sekarang nih Pak Bambang nih. Iya, Ya, mohon iya. maaf Terima sekali gitu. kasih. Terima kasih Pak Tasmat atas waktunya. Mohon maaf saya juga ini barangkali mengganggu waktunya Pak Tasmat. Iya, heeh. Ini kita punya waktu kurang lebih 15 menit Pak Bambang ya. Jadi ya kurang lebih 15 menit ya, nanti kita coba mudah-mudahan ini kita bisa memaksimalkan waktu yang 15 menit ini ya sampai 15.45 lah kurang Ya, lebihnya seperti itu. Ya, oke. kemarin Pak Bambang sempat menyampaikan maksud dari pertemuan hari ini ya. Ya. Namun saya belum begitu jelas nih Pak Bambang ya, karena ya kemarin memang saya sedang agak fokus kepada masalah penting lainnya Pak Bambang. Jadi Iya, saya iya, kurang iya. kurang begitu fokus dengan apa yang disampaikan Pak Bambang. Nah, oleh Ya, karena itu, sudi kiranya hari ini Pak Bambang menyampaikan tujuan dari diskusi kita kali ini Pak Bambang. iya, 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 iya. Baik, ya kemarin jadi begini Pak, eh, sekarang ini kan sudah di penghujung bulan November nih. Iya, iya, iya. Sebentar lagi kita sudah akan mengakhiri semester 1 gitu. Nah, Betul. selama semester 1 ini Pak Tasmat, Iya, iya, saya iya. kira belum maksimal dalam melaksanakan pembelajaran begitu. Khususnya dalam Hmm. pembelajaran yang berpihak kepada murid gitu. Jadi saya intinya ingin melakukan coaching dengan Pak Tasmat agar saya dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid itu akan lebih baik di waktu semester 2 nanti begitu. Oh, ya. Begitu ya. Oh, begitu. Jadi Pak Bambang itu ingin meningkatkan kinerja sebagai guru di semester 2 ini ya, khususnya dalam pembelajaran yang berpihak pada murid begitu Pak Bambang ya? Betul sekali, betul, betul. Oh, iya, iya, iya. Itu. Iya, iya, iya. Ya, baiklah Pak Bambang, mari kita berdiskusi ya tentang apa yang diharapkan oleh Pak Bambang ini ya di semester 2 nanti begitu ya Pak Bambang Iya, ya? iya, iya, Hmm. iya. Saya sudah menunggu betul ini kesempatan ini, Pak, agar supaya saya ini bisa dapat pencerahan begitu. Oh, iya, iya. Ya mudah-mudahan ada timbal balik yang sangat menguntungkan kedua belah pihak ya. Heeh, itu udah kita Hmm, saling berdiskusi. Tadi saya mendengar bahwa Pak Bambang itu merasa belum maksimal ya dalam melaksanakan pembelajaran. betul, Bisakah, betul. Pak Bambang menceritakan kriteria atau hal seperti apa sih yang Pak Bambang alami sehingga merasa demikian tuh Pak Bambang? Iya, jadi di dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu, saya masih melihat beberapa anak itu belum termotivasi, Pak. Jadi selalu saja Hmm. ada peserta didik yang monoton begitu, pembelajaran juga saya lihat pasif dan yang sangat menonjol itu kenapa saya itu merasa kurang maksimal itu pada saat peserta didik misalnya ada yang menolak kalau disuruh tampil ke depan gitu ya, kemudian untuk menceritakan hasil diskusi saja, untuk menyampaikan ide-idenya mereka tidak berani. Sehingga Oh, disitulah saya merasa, oh berarti ini saya belum belum tercapai di oh, situ. oh. Jadi dari kondisi murid tersebut sehingga Pak Bambang tuh merasa kurang maksimal ya dalam pembelajaran, begitu ya Pak ya? Betul, betul. Nah, selain dari kondisi murid Pak Bambang sendiri, apakah ada faktor lain yang turut mempengaruhi perasaan Pak Bambang tersebut? Ada Pak, ada. Apa itu Pak? Jadi saya sering mengevaluasi rencana pembelajaran yang sudah saya buat ketika Mhm. selesai kegiatan pembelajaran begitu. Nah, disitulah saya merasa kurang puas, Pak. Ternyata beberapa kegiatan penting dalam kegiatan yang berpihak pada murid itu saya masih belum maksimal begitu. Oh, iya, iya.
Wah, sebenarnya Pak Bambang sudah melakukan proses yang baik tuh sebelum melakukan pembelajaran. Dan dengan apa? Yaitu dengan menyiapkan rencana pembelajaran terlebih dahulu gitu. Nah, ketika dalam Iya. pelaksanaan, tidak tersampaikan sesuai rencana, tentunya ada sebabnya dong mengapa bisa demikian. Ya. Nah, iya itu Pak, itu dia Pak. Makanya sendiri perlu ada teman ya yang bisa Mhm. memotivasi saya pada saya itu agar keadaan ini menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya lah begitu. Oh. Nah, menurut Pak Bambang sendiri nih, apa sih yang menyebabkan rencana tidak terlaksana dengan baik itu, Pak? Apa ya? Apa karena saya itu punya kesibukan yang lain gitu ya Pak ya? Jadi Mmm. eh, kadang-kadang saya sering hilang kesempatan untuk membaca ulang gitu rencana yang sudah saya buat sendiri begitu. Jadi Oh, oh. apa karena tersita waktu saya gitu, sehingga saya kurang waktu untuk mengkaji ulangnya gitu. Oh, kalau boleh tahu kesibukan lain apa itu, Pak? Jadi begini Pak Tasman, saya itu di luar, saya itu punya hobi itu bermain musik ya, bermain Mmm. musik dan Oh, iya iya. bersama dengan teman-teman yang lain begitu. Jadi Mhm. kadang di luar jam pelajaran atau di luar jam dinas itu dan hari libur-libur sekolah gitu, saya suka bermain dan kadang dipakai di beberapa acara begitu. Atau mungkin itu yang menyebabkan jadi saya itu kurang waktu untuk apa namanya membaca ulang atau mengkaji ulang rencana yang sudah saya buat begitu. Wah, kalau hal itu menurut saya malah akan lebih mendukung kegiatan pembelajaran yang menyenangkan nih untuk peserta didik nih, Pak Bambang. Saya Gitu ya? sudah menangkap iya, saya sudah menerangkap beberapa hal yang disampaikan Pak Bambang, sehingga Pak Bambang tuh merasa belum maksimal dalam pembelajaran. Di antaranya adalah motivasi belajar dan rasa percaya diri siswa kurang, kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid belum terlaksana sesuai rencana. Hmm, Dan Pak Bambang mengidentifikasi bahwa kesibukan lain atau hobi Pak Bambang mengganggu fokus dalam mengkaji ulang rencana pembelajaran yang sudah dibuat. Begitu nggih Pak iya, Bambang ya? iya, betul, 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 betul sekali begitu Pak. Oke, Pak Bambang, kaitannya dengan, motivasi belajar siswa nih. Iya, Selama ini apakah Pak Bambang mempunyai kriteria tertentu tuh, peserta didik yang seperti apa itu yang, dikategorikan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran yang Pak Bambang laksanakan? ya dari sepengetahuan saya Pak, itu jika dihubungkan dengan kepuasan saya dalam pembelajaran bahwa peserta didik itu yang termotivasi menurut saya adalah ketika mereka aktif, kemudian memusatkan perhatian pada sumber belajar dan Mhm, ya mereka terlihat senang begitu, itu mhm. menurut saya begitu. Oh, jika motivasi belajar Pak Bambang saat ini diukur dengan skala 1 sampai 10, Pak Bambang, Iya ya, ya. di kisaran angka berapa tuh saat ini motivasi belajar muridnya Pak Bambang? Saat ini menurut saya barangkali baru di angka 4 begitu. Jadi Mmm, karena saya melihat hanya beberapa peserta didik saja yang konsisten begitu untuk menunjukkan semangatnya ketika pada saat kegiatan mhm, pembelajaran mhm. itu sangat Oh, rendah menurut saya gitu. oh, iya iya. Nah, dengan melalui kegiatan coaching ini nih, dengan diskusi kali ini nih, iya, Iya. dan tentunya dengan semangat Pak Bambang untuk memaksimalkan pembelajaran di semester 2 nanti, Mhm. itu naik ke skala berapa nih motivasi belajar peserta didik Pak Bambang tersebut? Jika saya menganalisa ya Pak, itu kemampuan Mhm. yang saya miliki dan kondisi peserta didik saya ini sebenarnya saya merasa itu akan mampu di angka 8 sebetulnya. Sebetulnya gitu. Wah, ini sangat sangat menarik sekali ini semangat tuh Pak Bambang tuh. Eh, Kemudian menurut Pak Bambang ini ketiga hal tersebut nih, ketiga hal tadi tuh, ada hobi Pak Bambang, ketidakterlaksanaan rencana, mhm, kemudian, lemahnya motivasi belajar siswa begitu ya, itu bagaimana keterkaitannya? eee, oh iya ya. Ya, iya, iya, saya baru kepikiran begini Pak, sebetulnya ya yang Pak Tarman tadi tanyakan itu sebetulnya sudah jawaban mungkin ya buat saya ya. Tapi kenapa ya ini belum saya pikirkan sebelumnya begitu loh. Artinya Mmm, begini, hal tersebut itu saya pikir berkaitan juga ya Pak ya ternyata. Artinya mhm, motivasi belajar siswa itu yang selama ini menurun, memang karena disebabkan itu tidak terlaksananya pembelajaran dengan baik. Dan itu mhm, mungkin karena fokus saya itu terkurangi untuk hal yang hobi saya itu tadi.
gitu. Iya, iya, iya. Kan itu penyebabnya gitu. Iya. Hal itu bisa saja berubah menjadi sesuatu yang saling mendukung, Pak Bambang ya, ketika Pak Iya iya. Bambang memiliki strategi yang baik begitu ya. Hmm. Nah, selama ini upaya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bambang Mhm. dalam mengatasi hal itu? Ya, saya tentunya sudah membuat jadwal kegiatan mandiri ya, baik itu kegiatan mengajar ataupun kegiatan saya di luar pentas, manggung dan lain sebagainya begitu. Mhm, Nah, itu tujuannya adalah supaya saya itu bisa membagi waktu dengan imbang begitu. Jadi mhm. sehingga saya pun menyusun rencana pembelajaran itu di sela-sela waktu ketika saya itu tidak ada job atau sedang free begitu, ada waktu luang. Mhm. Hmm. Nah, ya, itu sudah merupakan hal yang sangat bagus, Pak Bambang nih. Menurut saya tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Kemudian Iya, untuk iya, selama iya. kegiatan pembelajaran, strategi apa nih yang sudah Pak Bambang lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Ya, awalnya gini, saya melakukan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan rencana yang sudah Mhm. tertera, yang saya buat begitu. Namun di sela-sela kegiatan saya itu, saya masih melihat murid merasa seperti mereka itu jenuh gitu, Pak. Mereka itu Oh, iya, jenuh. iya, iya. Kemudian Mhm. eh, saya berpikir bahwa untuk membangkitkan semangat tersebut itu biasanya saya itu menggunakan alat musik yang tentunya saya bisa seperti gitar, Oh, iya. kadang-kadang pakai Iya. keyboard begitu. Nah, untuk Mhm. mengiring lagu atau sebagai ice breaking lah begitu yang seperti Oh, biasa iya. kita lakukan gitu. Iya, Dan iya. dengan itu kami memang bergembira begitu. Mhm. Oke, Iya, baiklah Pak Bambang, ini karena, waktunya, mungkin sangat terbatas begitu ya, kita yes, begini aja nih, jadi saya ingin dengan apa tuh, dengan hal-hal yang dilakukan Pak Bambang itu saya sangat menarik sekali, Nas. Nah, iya, nanti nih, ini untuk ke depan nih, di semester 2 nanti nih, atau mungkin di waktu-waktu tertentu nih, iya, iya, eh, rencana Pak Bambang ke depan nih, dalam kegiatan pembelajaran, agar iya. mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, itu apa kira-kira Pak Bambang? Iya, mungkin ya yang saya rencanakan itu paling saya akan menyusun jadwal harian saya secara lebih terperinci begitu, Hmm. supaya lebih baik lagi dan dapat melaksanakan kegiatan dengan baik pula. Begitu. Saya juga akan menyusun pembelajaran yang disesuaikan tentunya dengan kebutuhan peserta didik sehingga kebutuhan belajar mereka tercukupi dan saya akan Mhm. berupaya mengkajinya di sela-sela waktu yang tersedia gitu. Oh, begitu begitu ya. Nah, untuk hobi Pak Bambang sendiri dalam bermain musik, menyanyi, Pak Bambang sendiri itu bagaimana itu? Iya, itu dia. Setelah melalui diskusi tadi, setelah melalui diskusi ini Pak Tasman, saya itu terinspirasi kok. Jadi terinspirasi Mmm, untuk melaksanakan kegiatan belajar itu dengan strategi bernyanyi. Ternyata jadi sehingga apa nanti ketika saya mau melakukan pembelajaran sekaligus mencurahkan hobi saya juga bisa di situ gitu Pak. Mungkin itu oh juga iya, dan saya mhm meyakini bahwa mhm. motivasi belajar mereka itu akan terbantu dalam kegiatan yang mereka sukai begitu. Oh iya. Nah, dalam Iya. melaksanakan rencana tersebut siapa kira-kira yang akan diajak membantu Pak Bambang nih? Barangkali di kelas yang terdekat dengan kelas saya, kelas 5 yaitu kelas 6. Guru kelas 6 yaitu Mmm, Ibu Lucy Rahmawati sebagai guru kelas 6 untuk menyusun rencana oh, pembelajaran yang berpihak pada murid, barangkali begitu ya. oh Dan iya, saya juga akan mengajak beliau nih rencananya nih supaya bersama-sama mengevaluasi gitu keberhasilan oh iya, apakah sudah berhasil atau belum yang iya, saya laksanakan begitu paling. oh iya. Baiklah Pak Bambang nih, targetnya kira-kira berapa nih? Berapa lama nih untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Saya akan coba luangkan waktu 1 minggu mungkin ya, 1 minggu. Kapan nih? Mhm, kapan nih Gitu. mulainya? Kapan akan mulai Segera ini? mungkin. Di minggu-minggu ini mungkin setelah ini Mhm. untuk semester 2 saya awali begitu, Wah, supaya ya, lebih baik oke. lagi di semester 2-nya. Semangat sekali Pak Bambang. Nah, supaya kita tahu nih dalam minggu tersebut sudah ada progres, bagaimana nih langkah selanjutnya. Hmm, kalau minggu kedua di bulan Desember kita diskusi lagi bagaimana Pak? Oh, iya iya iya, Ya, oke. Heeh, ya minggu semangat besok sekali ya. saya akan cobalah, minggu besok saya Mhm akan coba, kemudian nanti mhm. di bulan Desember di awal mungkin kita bisa berdiskusi lagi. Iya. Gitu. Nah, kita bisa bisa melakukannya secara, luring saja mungkin ya, Pak, ya, bisa sambil makan mie ayam. Itu baik sekali. Iya iya. Tentunya itu Nah, akan menjadi ya motivasi tersendiri buat saya, ya, Pak. heeh, baiklah Pak Bambang.
kira-kira kendala apa nih yang akan dihadapi kalau nanti dalam pelaksanaan rencana itu? Ya, kendala yang mungkin terjadi itu paling-paling ya Pak, itu nanti terkait dengan kegiatan saya di luar itu Pak, nanti Oh ya ya. kebetulan saya pegang dunia entertainment begitu, yang mungkin dalam waktu bersamaan dengan jadwal mengajar. Paling-paling barangkali itu yang akan menjadi benturan begitu. Oh ya, ya, ya. Tapi tentunya sudah menyiapkan solusi kan? Iya, Insya Allah ya. sudah. Dan Oke, baiklah Pak Bambang. Ini karena waktunya sangat singkat sekali, ya, ya. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar. Ya, amin, amin, ya. amin. Manfaat apa nih yang Pak Bambang rasakan dari pertemuan Ya. kita kali ini sebagai Yang kesimpulan? jelas dari diskusi kita kali ini, saya mendapatkan pencerahan dan bisa kembali memunculkan ide-ide saya sebelumnya yang sempat memudar begitu barangkali ya. Jadi setelah dari diskusi dengan Pak Tasman itu, saya kembali bersemangat dan kembali memunculkan ide-ide, meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga nanti pembelajaran bisa lebih maksimal lagi lah. Pokoknya Iya. saya semangat. Ya, ya. Baik Pak Bambang, saya sendiri merasa senang. Demikian Pak Bambang, terima kasih atas kesempatannya. Senang Terima sekali kasih bisa Mas Rasmus berdiskusi atas dengan Pak Bambang. pencerahannya. Ya, Amin, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.